Teman-teman akses semua sudah akses materinya? Materi sudah kita share ya di Classroom. Ada yang belum download? Sudah, Yang belum download sudah, silakan raise hand. Sudah ya? Sudah sudah dibaca? baru dilihat-lihat. Ada yang sudah baca? Baru dilihat-lihat ya. Nanti kalau ditanya sudah dibaca tinggal saya yang nanya ya. Baik. Saya share screen ya. Sudah kelihatan semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, teman-teman. Ini adalah kita bahas proses seleksi ya. Seleksi itu adalah proses di mana perusahaan itu berusaha mengidentifikasi pelamar dengan kompetensi yang dia punya. Kompetensi itu meliputi pengetahuan, keterampilan, attitude, karakteristik lain yang diperlukan untuk membantu perusahaan atau organisasi itu mencapai sasarannya. Nah, ini pengertian seleksi. Ya, pengertian yang lain menyebutkan bahwa serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seseorang pelamar itu diterima atau ditolak dalam satu perusahaan atau instansi tertentu setelah menjalani serangkaian tes yang dilaksanakan. Ini pengertian seleksi. Jelas ya untuk pengertian seleksi ya. Jadi kalau rekrutmen itu memastikan calon atau kandidat itu memasukkan lamaran, itu adalah program rekrutmen. Sedangkan seleksi adalah semua lamaran yang masuk itu mulai diseleksi, ya, diseleksi dengan filter tertentu, baik itu melalui administrasi maupun tes-tes yang lain. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, prinsip seleksi itu yang pertama adalah proses seleksi itu dilakukan untuk mendapatkan karyawan yang qualified dan potensial. Karena rekrutmen dan seleksi itu memang sarana untuk mendapatkan kandidat yang bisa memenuhi kebutuhan perusahaan. Kemudian yang kedua, langkah yang diambil untuk memutuskan pelamar yang diterima dan ditolak. Ini prinsipnya. Jadi seleksi harus ujungnya adalah memutuskan, ya, memutuskan pelamar itu diterima atau ditolak. Sebagian prosesnya itu ada yang sampai rekomendasi, karena keputusan mungkin bukan pada HR, tapi ada yang pada GM, ada yang pada direksi. Jadi yang dilakukan di level HR hanyalah mengajukan rekomendasi. Tapi ujungnya adalah untuk diterima atau ditolak, diputuskan ya. Kemudian yang ketiga, mengurangi sebagian pelamar untuk memperoleh kandidat terbaik. Jadi dari total pelamar yang masuk, kemudian difilter, ya, diseleksi mana pelamar-pelamar yang mendekati kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir memutuskan ya, memutuskan kandidat ini memiliki kualifikasi atau tidak. Ini prinsip seleksi. Nah, berikutnya adalah kualifikasi dasar kegiatan seleksi. Yang pertama, yang menjadi kualifikasi untuk urutan seleksi kita adalah memperhatikan keahlian, karena keahlian itu yang kita jadikan yang kita jadikan pedoman atau patokan atau standar apakah kandidat itu bisa memenuhi kebutuhan SDM yang kita butuhkan. Yang kedua pengalaman, yang ketiga pendidikan dan pelatihan, apakah SDM yang melamar itu memiliki kualifikasi pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang sudah pernah diikuti itu memenuhi kompetensinya. Kemudian kondisi dan kesehatan fisik. Ini yang menjadi kualifikasi dasar biasanya. Nah, yang menjadi catatan penting adalah proses seleksi harus berpedoman pada perencanaan pengadaan SDM dan analisis jabatan.
agar efektif dan efisien. Karena rekrutmen dan seleksi jika tidak berdasarkan manpower planning atau perencanaan pengadaan SDM, maka seringkali mendapatkan kandidat-kandidat yang jauh dari kualifikasi, ya, malah menjadi pembebanan, ya, karena biaya seleksi itu juga keluar, ya, biayanya. Nah, alur proses seleksi diantaranya adalah yang pertama, ketika proses rekrutmen sudah dilakukan, kemarin teman-teman sudah sebagian yang saya perhatikan sudah ada yang sudah upload tugasnya, ya. Tugasnya membuat iklan lowongan, kemudian membuat surat lamaran. Nah, ketika lowongan dipublish, kemudian mulai berkas-berkas surat lamaran masuk, ya, surat lamaran, CV, kemudian portofolio, kadang-kadang semuanya dimasukkan, dikirimkan. Nah, proses seleksi yang pertama dilakukan adalah seleksi administrasi. Jadi berkas lamaran itu dibuat klasifikasi, mana berkas-berkas lamaran yang mendekati kualifikasi kandidat dan mana yang tidak mendekati atau jauh. Yang jauh biasanya langsung dibuang, ya, langsung digeser ke ke folder lain, ya. Jadi yang dikumpulkan adalah folder-folder yang mendekati. Misal nih, kualifikasi pendidikan misalnya S1 manajemen, kemudian teknik industri, kemudian S1 hukum dan psikologi misalnya, ya, untuk rekrutmen staf SDM misalnya. Nah, selain jurusan-jurusan itu, maka dimasukkan ke folder lain karena tidak memenuhi kualifikasi pendidikan. Atau kualifikasi pengalaman. Kualifikasi pengalaman misalnya memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Maka yang fresh graduate dipisah, ya, dikeluarin eh, dari kandidat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, semua kandidat-kandidat yang memenuhi kualifikasi kemudian disiapkan tes. Nah, tes ini memang ada sebagian ditempatkan di pertama, di awal, ada yang ditempatkan di kedua. Kenapa di awal? Karena biasanya eh, psikotes atau tes tahap 1 itu diserahkan kepada tim eh, tim asesmen, ya, tim asesmen. Meskipun tidak sedikit asesmen psikologi itu ditempatkan di tahap yang kedua juga, karena asesmen psikologi sendiri memiliki proses yang berbiaya, ya, dibandingkan proses wawancara tahap 1. Nah, kalau kita perhatikan di alur kita yang ini, psikotes atau tes psikologi itu ditempatkan di tahap pertama, ya, tahap pertama dalam rangkaian asesmen. Nah, jadi yang di asesmen apa aja? Yang di asesmen adalah meliputi sikap kerja, kepribadian, minat dan bakat, kadang juga ada kecerdasan, dan tes-tes opsional yang lain untuk disesuaikan dengan kualifikasi jabatan. Misalnya kalau rekrutmen staf keuangan, maka sebagian itu diberikan tes tentang wawasan dasar keuangan. Nah, sehingga itu masuk dalam bagian rangkaian tes. Kemudian yang berikutnya adalah wawancara tahap 1. Wawancara tahap 1 biasanya yang melakukan adalah HR. HR ini tahap 1 itu untuk mengklarifikasi, ya. Mengklarifikasi apakah kualifikasi yang kemarin diterima secara pemberkasan administrasi dan hasil asesmen psikologinya itu memang sesuai atau tidak, ya, sesuai atau tidak. Ini diklarifikasi di wawancara tahap 1. Tahap 1 juga biasanya menggunakan proses penelusuran, ya, penelusuran kandidat di pengalaman-pengalaman masa lalunya. Ya, ini apa namanya? Wawancara tahap 1. Kemudian wawancara tahap 2 ini biasanya yang melakukan adalah user. User itu adalah
departemen atau bidang atau divisi yang berkepentingan dari seleksi karyawan baru ini. Misalnya ketika rekrutmen departemen keuangan, maka tim manajemen keuangan dilibatkan dalam proses wawancara tahap kedua untuk mengklarifikasi kompetensi yang dimiliki kandidat, atau yang kedua itu juga bisa dilakukan juga sampai ke tahap negosiasi gaji. Jadi wawancara tahap 2 itu adalah wawancara tingkat lanjut yang disediakan untuk menyeleksi di eh, proses yang lebih ketat, proses yang lebih detail, lebih spesifik. Nah, kemudian yang kelima adalah offering. Offering itu merupakan penawaran ya, pengajuan penawaran ketika kandidat itu diterima, maka kandidat itu diberikan penawaran kerja, termasuk meliputi nama jabatan, job desk-nya, kemudian remunerasinya. Remunerasi itu berhubungan dengan kompensasi dan benefit yang akan diterima oleh kandidat ketika menerima lamaran itu. Nah, ketika sudah menerima atau kandidat sudah bersedia untuk menerima jabatan yang ditawarkan, barulah dilakukan tahap yang terakhir, yaitu onboarding, yaitu mulai penempatan di departemen yang membutuhkan itu dan dilakukan orientasi. Nah, ini adalah alur proses seleksi ya. Belum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, Belum, Pak. Belum. saya akan lanjutkan. Baik. Berikutnya adalah metode seleksi. Jadi, ada beberapa metode yang digunakan dalam proses seleksi. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua rekomendasi dan referensi, yang ketiga adalah tes seleksi. Ya, tes seleksi ini nanti kita bahas juga ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, wawancara. Wawancara itu ada beberapa metode yang digunakan. Ada yang menggunakan teknik kompetensi based interview. Ada yang menggunakan istilah behavior event interview. Nah, masing-masing teknik itu punya spesifikasi. Jadi bagaimana cara kita menginterview calon karyawan itu ada tekniknya. Misalnya kita menggunakan teknik ini, ya, kompetensi based interview atau behavior event interview. Ini merupakan jenis interview yang terstruktur. Jadi struktur pertanyaan itu difokuskan untuk mengungkapkan contoh-contoh perilaku yang ditampilkan pada masa lalu. Jadi apakah kandidat punya pengalaman kerja sebelumnya, itu ditelusur lewat wawancara yang berbasis masa lalu tadi. Ya. Yang kedua adalah proses interview ditujukan untuk mengungkapkan secara detail dan spesifik contoh perilaku masa lalunya. Yang ketiga didesain berdasar pada premis past behavior predict future behavior. Jadi the candidates are most likely to repeat this behavior in similar situation in the future. Jadi kandidat itu cenderung mengulangi perilaku-perilaku yang pernah dilakukan masa lalu untuk situasi-situasi yang di masa depan. Nah, karena dari prinsip inilah sehingga pertanyaan itu diajukan untuk menggali kompetensi-kompetensi yang dimiliki sebelumnya. Kalau misalnya kompetensi itu relate, ya, berhubungan atau berkaitan dengan kebutuhan kandidat, maka atau kualifikasi kandidat, maka calon karyawan ini bisa direkomendasikan untuk diterima. Tapi kalau kompetensi masa lalunya itu tidak berhubungan dengan kualifikasi yang dibutuhkan dari kandidat ini, maka cenderung untuk tidak direkomendasikan. Itu ya prinsipnya. Nah, bagaimana strukturnya? Strukturnya kita singkat dengan akronim ya. Akronimnya ada STAR. Ini urutan bertanya
urutan bertanya agar kita mengetahui apa yang kandidat miliki di masa lalu. STAR itu ada singkatannya ya, ada kepanjangannya. S-nya adalah situation, T-nya adalah task, A-nya adalah action, R-nya adalah result. Ya, ya, jadi ini apa namanya, STAR itu adalah akronim, panjangannya S-nya situation, T-nya adalah task, kemudian A-nya adalah action, kemudian R-nya adalah result. S, situation. What was the situation in which you were involved? Jadi di situasi apa yang Anda pernah terlibat di dalamnya? Ya, pernah terlibat di dalamnya. Itu pertanyaannya. Nanti kita akan bedah lagi contoh-contoh pertanyaannya yang bisa mengungkap situation ya. Kemudian yang T itu adalah pertanyaannya seputar what was the task you needed to accomplish. Jadi ketika Anda terlibat dalam satu situasi, tugas apakah yang Anda butuhkan atau yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Anda dalam situasi itu. Itu T-nya ya. Kemudian yang A, act atau action, itu adalah what actions did you take. Jadi action seperti apa atau aktivitas-aktivitas seperti apa yang sudah Anda lakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan yang terakhir, R-nya adalah result ya. What result did you achieve? Jadi hasilnya seperti apa yang Anda raih gitu, yang Anda dapatkan. Ini struktur pertanyaannya. Jadi ketika kita sebagai tim seleksi itu ketemu dengan kandidat, maka kita menanyakan, kita menggali apa-apa saja yang menunjukkan bahwa kandidat itu pernah berada dalam situasi tertentu yang berhubungan dengan pekerjaannya. Nah, contohnya ya, apakah Anda bisa menjelaskan situasinya? Nah, ini pertanyaan seorang HR kepada calon kandidat. Di situasi itu, Anda pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan kualifikasi, misalnya ini keuangan. Kita nyari staf keuangan, ya. Maka pertanyaannya adalah, apakah Anda pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan? Nah, kemudian kandidat akan menjawab, oh saya pernah menjadi seorang bendahara. Nah, kemudian kita nanya lagi, pada situasi apa Anda berperan sebagai bendahara atau di bagian keuangan? Oh, saya pernah berperan di bagian keuangan pada saat saya menjadi panitia inaugurasi misalnya. Ini kalau pengalamannya dihubungkan dengan kegiatan di kampus atau di kegiatan sosial yang lain. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan pekerjaan sebelumnya, maka kandidat juga bisa menjawab bahwa, oh saya pernah menjabat sebagai keuangan di perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya. Maka itu menjelaskan situasinya. Di mana dan kapan situasi itu terjadi, ini kita tanyakan. Misalnya kandidat itu menjawab, di perusahaan saya sebelumnya, yaitu tahun 2020 sampai 2022 misalnya. Nah itu menjelaskan tentang situasi. Siapa saja yang terlibat di dalamnya? Nah ini untuk mengklarifikasi lagi, karena sangat mungkin kandidat itu ketika ditanya, itu melontarkan jawaban-jawaban yang berisi kebohongan atau merekayasa sebuah jawaban. Maka cara kita mengklarifikasi adalah kita bertanya, siapa aja yang terlibat? Siapa rekan kerjanya, atasannya siapa, atau dengan pelanggan yang dari mana, siapa aja. Yang itu kadang-kadang dari jawaban kandidat, itu kita bisa mentelusuri apakah kandidat ini jujur atau enggak. Ya, cirinya adalah dia tidak bisa, kalau dia bisa menyebutkan dengan lancar siapa saja orang-orang yang terlibat di dalamnya, maka ada peluang atau ada potensi dia memang menjawab dengan jujur. Tapi kalau masih
mikir lama, ya, sangat mungkin dia sedang merekayasa jawaban, ya. Kemudian hal apa yang melatar belakangi situasi tersebut? Ini kita mencoba menggali tentang konteks, ya. Konteks ketika Anda menjabat di bagian itu, kenapa Anda berada di situ? Atau kalau dalam sebuah event, di event itu apa yang menjadi latar belakangnya sampai event itu diadakan. Sampai di sini jelas, teman-teman? Untuk struktur pertanyaan pertama nih, situation. Jelas. Jelas, Pak. Halo? Jelas ya? Oke. Kita masuk di struktur pertanyaan yang kedua. Bertanya tentang task atau tentang action. Ya. Jadi ini berhubungan dengan task dan berhubungan dengan action. Yang pertama adalah pertanyaan tentang rincian tugas-tugas. Kita bisa bertanya sebagai HR, kita bertanya kepada kandidat, di situasi yang tadi Anda sebutkan, tugas apa yang harus Anda lakukan saat itu? Nah, dia akan menjelaskan mungkin job desk-nya atau menjelaskan eh, to-do list-nya, jadi list yang harus dikerjakan, ya. Kemudian apa yang benar-benar Anda lakukan saat itu? Nah, kadang-kadang tugas-tugas yang dia ceritakan, tugas-tugas yang diceritakan seorang kandidat itu mungkin tidak hanya tugas-tugas dirinya sendiri, tapi tugas-tugas semuanya, semua panitia. Nah, kita klarifikasi lagi dari semua tugas yang dia sebutkan, apa yang benar-benar Anda lakukan saat itu. Saat itu. Maka kita mengklarifikasi, mengkonfirmasi apakah dari semua tugas yang dia sebutkan, dia terlibat semuanya atau dia terlibat sebagian. Nah, ketika sudah menjawab tugas-tugasnya, kita klarifikasi lagi bagaimana Anda melakukannya. Nah, nanti ketika kita menanyakan bagaimana Anda melakukannya, kita minta yang spesifik. Langkah-langkah spesifik apa yang Anda lakukan? Misalnya, menghubungi si A, menghubungi si B, mempresentasikan rencana atau konsep, atau membuat budgeting, membuat penganggaran, atau membuat laporan, atau membuat surat menyurat administratif, atau mengajukan perizinan. Itu langkah-langkah itu kita bertanya secara spesifik. Karena kalau dia bisa menjelaskan secara spesifik, ada kemungkinan besar dia memang benar-benar terlibat di dalamnya. Tapi kalau dia tidak bisa menjelaskan secara rinci, secara spesifik, kemungkinan dia juga tidak benar-benar terlibat di dalamnya. Dia hanya melihat orang lain bekerja, tapi dia mengklaim itu sebuah pekerjaannya. Ya, sampai di sini jelas ya? Jelas, Pak. Pak. Jelas, teman-teman? Oke, jelas ya. Oke. Kemudian kita menanyakan lagi, melibatkan siapa saja tindakan yang Anda lakukan. Artinya, kita mengkonfirmasi lagi kepada kandidat, ketika dia menyelesaikan tugasnya saat itu, dia berhubungan dengan siapa saja. Yaitu pimpinannya, atau atasannya, atau rekan kerjanya, atau dia membawai tim. Nah, ketika dia bisa menjelaskan, maka kita catat tuh tugas-tugas yang memang relate dengan kebutuhan jabatan yang saat ini sedang kita buka itu. Dan terakhir, struktur terakhir pertanyaannya adalah berhubungan dengan result atau hasil. Di antara pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah, bisakah Anda menceritakan hasil dari tindakan Anda tersebut? Jadi kita minta setelah dia menceritakan tugas dan action-actionnya, langkah-langkah dia, kita menanyakan tentang hasilnya seperti apa. Apa akibat spesifik yang dihasilkan dari tindakan Anda? Atau apa yang terjadi setelah Anda melakukan tindakan tersebut? Ini pertanyaannya 11-12 ya, artinya mungkin redaksinya berbeda, tapi tujuannya adalah mendapatkan jawaban yang sama. Ya, ketika dia menjawab bahwa, oh apa yang saya lakukan berhasil, oh yang saya lakukan tidak berhasil, maka itu menjadi catatan. Misalnya dia berada dalam situasi fraud. Nah, sekarang saya contohkan begini. Kita sedang mencari kandidat staf keuangan, kemudian ketika kita gali pertanyaan, dia berada di situasi perusahaan dalam kondisi fraud. Fraud itu adalah
terjadinya kecurangan dalam proses bisnis yang terjadi. Kecurangan itu bisa. Assalamualaikum. Halo, ini ada yang bocor nih suaranya ya. Halo. Ada suara yang bocor ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, misalnya di situasi kita sedang mencari kandidat staf keuangan. Kemudian kita bertanya, Anda pernah terlibat dalam situasi apa? Saya pernah terlibat dalam situasi perusahaan dalam keadaan fraud. Nah, pada saat kondisi fraud itu, tugas Anda sebagai apa? Tugas saya sebagai staf keuangan. Nah, kemudian apa yang Anda lakukan untuk mengatasi fraud itu? Nah, misalnya si kandidat mengatakan, kami melakukan audit ke setiap karyawan, atau audit kepada setiap proses keuangan. Nah, untuk proses-proses keuangan yang kami audit, ada beberapa karyawan atau tim yang diduga melakukan fraud itu, melakukan kecurangan itu. Kemudian setelah Anda menemukan fraud itu, apa yang Anda lakukan? Saya melakukan mapping beberapa potensi-potensi langkah yang menjadi fraud di keuangan perusahaan yang sebelumnya. Setelah itu kemudian saya membuat laporan kepada atasan bahwa ada dugaan yang fraud di bagian A, B, C, D. A, B, C, D ini si A, si B, si C, si D melakukan kecurangan sebesar X rupiah, misalnya gitu ya. Nah, setelah Anda membuat laporan itu, apa yang Anda lakukan? Hasilnya bagaimana? Hasilnya pimpinan mengapresiasi apa yang saya rekomendasikan. Nah, itu berarti dia punya pengalaman menyelesaikan situasi fraud di jabatan keuangan sebelumnya, sehingga dengan seperti itu kita mendapati bahwa kandidat yang sedang berhadapan dengan kita hari ini adalah orang yang punya pengalaman menyelesaikan masalah fraud atau masalah kecurangan keuangan. Nah, itu contoh behavior event interview atau competence based interview untuk mendapatkan kandidat yang sesuai, ya. Nah, kadang kita itu kalau nggak presisi dalam memberikan apa namanya pertanyaan, maka kadang kita melakukan interview itu dengan inefisien ya, atau inefektif, nggak efisien karena kita masuk dalam istilahnya star semu ya. Star semu itu kita berusaha menggali dengan konsep star tapi nggak dapat ya, nggak dapat. Nah, biasanya terjadi karena yang pertama ya, itu karena pernyataannya tuh kabur. Jadi ketika kita menanyakan kepada kandidat, itu kandidat menyampaikan jawaban-jawaban yang sifatnya itu pernyataan yang tidak jelas, yang kesana kemari. Atau yang kedua, yang dijelaskan adalah opininya, bukan pengalamannya. Ya, opininya atau pendapatnya, bukan pengalamannya. Ini yang membuat konsep interview berbasis STAR ini bisa meleset ya, semu. Nah, atau yang ketiga, jawaban-jawabannya adalah jawaban yang berhubungan dengan pernyataan-pernyataan teoritis atau future oriented, pernyataan-pernyataan yang berwawasan masa depan. Jadi itu bukan mengungkap pengalaman, tapi dia mengambil kayak hikmah-hikmah yang bisa dilakukan untuk masa depan. Nah, itu menjadi nggak jelas ya. Kita akhirnya mendapatkan jawaban-jawaban yang tidak mendukung ya, tidak mendukung
data yang kita butuhkan. Kemudian kalau kita melakukan STAR parsial, jadi STAR itu adalah satu konsep yang utuh. Tapi kalau kita hanya mengambil satu bagian saja, jadi komponen STAR yang unsurnya tidak lengkap karena ada beberapa informasi yang hilang. Ini juga menjadi potensi apa data interview yang kita gali itu nggak lengkap. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau mempertajam tentang kompetensi ya, kompetensi. Kalau misalnya kita mau mempertajam mendapatkan data-data tentang kompetensi dalam interview, kita bisa mengajukan pertanyaan, misalnya dalam proses menjual, ini kita mau mengangkat kompetensi keuletan atau persisten, ya, persisten atau keuletan seseorang. Kita ngasih pertanyaan, dalam proses menjual, kadang-kadang kita tidak berhasil dalam memperoleh transaksi baru. Dapatkah Anda menceritakan satu atau dua situasi di mana Anda berkali-kali gagal mendapatkan klien baru, bagaimana situasinya, langkah spesifik apa yang Anda lakukan, dan bagaimana hasilnya. Ini contoh behavioral event interview, tapi untuk mempertajam sebuah kompetensi tertentu. Ya, terutama ini untuk kandidat bagian staff selling atau staff marketing ya. Kemudian kompetensi influencing others atau mempengaruhi orang lain, kita mungkin kalau kita menanyakan kepada seorang apakah Anda mampu mempengaruhi orang lain, mungkin dia akan sulit menjelaskan. Tapi kalau kita ganti pertanyaannya dengan cara, bisakah Anda menceritakan satu atau dua kasus tentang usaha Anda untuk memperoleh pelanggan baru? Apa yang Anda lakukan? Hasil apa yang Anda peroleh? Nah, ketika dia bisa menjawab, maka kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Apakah orang ini memang punya kompetensi untuk mempengaruhi orang lain atau tidak? Ya. Nah, atau dalam kompetensi yang lain, interpersonal understanding ya, pemahaman interpersonal. Pertanyaan yang bisa kita ajukan, contohnya nih, dapatkah Anda menceritakan satu situasi di mana Anda menghadapi klien yang kecewa dengan produk Anda? Dia menjawab, bagaimana situasinya? Kemudian dia menjawab, langkah spesifik apa yang Anda lakukan? Kemudian dia menjawab, terus bagaimana hasilnya? Nah, ini apa namanya? Mengungkap satu kompetensi tertentu. Kompetensi interpersonal understanding. Atau kompetensi yang lain, planning and organizing. Ya, kita ngasih pertanyaan, dalam bekerja, kita sering dihadapkan pada sejumlah prioritas yang harus dikerjakan bersamaan. Dapatkah Anda menceritakan satu atau dua kasus nyata ketika Anda menghadapi hal yang serupa? Jadi, dihadapkan dalam satu prioritas yang sama. Ketika kandidat menjawab, kita menggali lagi apa yang Anda lakukan untuk menghadapinya. Ketika dia menjawab, kita gali lagi apa akibatnya atau apa hasilnya. Nah, ini kompetensi planning and organizing. Nah, beberapa teknik dan tips dalam melakukan BI atau Behavioral Event Interview. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah memulai dengan suatu event yang positif. Ya, satu event yang positif. Artinya, ya event-event yang digali adalah event-event yang kemungkinan menyenangkan, ya membahagiakan atau sesuatu yang positif dalam kehidupan si kandidat. Yang kedua, berusaha memperoleh alur cerita atau sampel secara runtut dari awal hingga akhir. Jadi tuntun interviewee, tuntun kandidat atau orang yang kita wawancara itu untuk mengungkapkan satu cerita atau sampel perilaku secara runtut atau sistematis. Nah, kenapa penting? Karena dengan cerita yang runtut, dengan cerita yang sampel perilaku yang sistematis, kita bisa mengambil kesimpulannya lebih presisi. Apakah kompetensi itu memang benar-benar dimiliki oleh si kandidat. Berikutnya adalah
ajukan pertanyaan yang berfokus pada situasi aktual dan nyata. Jadi tuntun interviewee untuk mengungkapkan pengalaman real di masa lalu, bukan pada respon hipotetis atau abstraksi. Jadi kita tidak sedang meminta pendapat, tidak sedang meminta proyeksi atau hipotesa masa depan, ya. Sehingga ketika kandidat itu mulai menceritakan menurut saya, nah begitu menurut saya kita akan kembalikan lagi kepada apa yang benar-benar Anda alami, bukan pendapat saudara, ya, itu. Misalnya berusaha untuk selalu meminta contoh spesifik, terutama jika muncul jawaban yang tidak jelas. Jawaban seperti, ya biasanya saya itu nggak jelas, ya. Nah, kita minta lebih spesifik lagi. Kemudian secara konsisten meminta dan bertanya fakta spesifik. Kapan hal itu terjadi? Siapa saja yang terlibat? Apa yang Anda lakukan? Apa yang kemudian terjadi? Itu kita ungkap terus-menerus agar kandidat juga menjawabnya dengan lebih spesifik, ya, lebih spesifik dan konsisten. Kemudian memberikan apresiasi dan reinforcement terhadap respon yang detail dan spesifik. Jadi kalau kandidat memberikan jawaban-jawaban yang spesifik, kita kasih penghargaan. Misalnya, wah keren ya, wah bagus ya. Itu mendorong atau menstimulus kandidat untuk menjelaskan lagi yang lebih banyak lagi, ya, lebih banyak lagi, eh, lebih spesifik, lebih sistematis, lebih runtut. Nah, apa yang perlu dihindari dalam proses BI? Yang pertama adalah hindari pertanyaan yang menuntun interview pada jawaban-jawaban yang sifatnya abstraktif atau teoritis. Jadi jangan sampai kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kandidat atau interviewee itu berpendapat, ya, berpendapat. Karena yang kita gali bukan pendapat, yang kita gali bukan ide, yang kita gali adalah pengalaman masa lalu. Berikutnya, hindari pertanyaan seperti mengapa Anda melakukan hal itu, atau apa yang sebaiknya Anda lakukan. Nah, kalau pertanyaannya mengapa atau apa yang sebaiknya, maka kandidat akan terdorong untuk mengajukan pendapat, mengajukan idenya. Yang ketiga adalah hindari juga pertanyaan yang bersifat analitis atau teoritis, seperti teknik penjualan apa yang biasanya Anda ambil. Maka dia akan lebih cenderung menjawab dengan teoritis. Faktor apa yang Anda pertimbangkan dalam melakukan proses perjualan? Ini juga teoritis. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, dapatkah Anda menceritakan contoh nyata di mana Anda melakukan proses penjualan? Nah, itu lebih spesifik untuk mendapatkan jawaban yang bukan teoritis atau bukan analitis. Hindari leading question atau pertanyaan yang mengarahkan. Karena kalau pertanyaan mengarahkan, kita pun sudah bisa memprediksi jawabannya. Contoh pertanyaannya adalah, jadi Anda mencoba untuk mempengaruhinya. Nah, ini kita berusaha mengarahkan, itu namanya berusaha mengarahkan jawaban, ya. Nah, problem yang mungkin muncul dalam proses melakukan BI dan cara mengelolanya, diantaranya adalah interview tidak dapat mengungkapkan kasus atau sampel spesifik seperti yang ditanyakan. Maka kita beri waktu bagi interview untuk berpikir situasi apa yang paling tepat untuk dijelaskan. Karena jangan sampai kita terjebak untuk mengarahkan jawaban. Karena kalau kita terjebak mengarahkan jawaban kandidat, ke belakang kita semakin tidak mendapatkan data masa lalu, tapi mendapatkan ide-idenya saja. Nah, hindari untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang nggak jelas dan mengambang, ya. Jadi kita perlu memfokuskan arah interview itu pada hal-hal yang spesifik dan detail. Misalnya, jika terdapat respon seperti saya merasa harus memberikan respect pada pelanggan saya, maka harus tanyakan, dapatkah Anda memberikan contoh spesifik mengenai kapan
Anda melakukan itu. Nah, kemudian bagaimana Anda melakukannya? Jadi, kita menanyakan kapan, bagaimana, itu untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang lebih spesifik. Ya, oke. Itu adalah proses interview. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan, silahkan, tentang proses seleksi menggunakan metode interview. Interview yang tadi kita kenalkan adalah ada dua jenis, ya. Yang pertama competence based interview, yang kedua behavioral event interview. Kalau kompetensi based interview, kita mempertajam kompetensi apa yang mau digali. Kalau behavior event interview, kita mengajukan pertanyaan dengan konsep memprediksi perilaku masa depan berdasarkan perilaku masa lalunya. Karena perilaku itu berulang. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Belum? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Halo? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, saya lanjutkan ya. Saya berharap kita bisa interaktif ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas atau ada yang nggak jelas, silakan langsung ditanyakan. Baik, saya lanjutkan. Metode berikutnya untuk seleksi adalah menggunakan tes. Nah, tes ini ada beberapa jenis, teman-teman. Tidak hanya psikotes. Jadi, kalau dalam proses seleksi itu macam-macam ya. Meskipun ada yang digabungkan dalam psikotes, ada yang masuk dalam tesnya itu adalah tes kompetensi. Jadi ada tes potensi, ada tes kompetensi. Contohnya adalah tes kerja sampel pekerjaan. Jadi tes kerja sampel pekerjaan itu contohnya adalah misalnya lowongannya sebagai staf akunting, kemudian tes yang dilakukan adalah dengan memberikan soal-soal yang berhubungan dengan akunting untuk diselesaikan. Misalnya input data, ya, input data penjualan. Nah, itu namanya tes kerja sampel pekerjaan. Yang kedua adalah tes kemampuan fisik. Ini biasanya kita sering menyebutnya dengan tes fisik, ya. Tes fisik ini ada yang dilihat staminanya, ada yang dilihat kemampuan fisiknya, misalnya buta warna apa enggak, gitu. Itu tes fisik. Kemudian ada tes kemampuan kognitif. Tes kemampuan kognitif ini kemampuan berpikir, atau sebagian juga menyebutnya dengan tes intelijensi. Jadi tes untuk mengukur potensi berpikirnya. Yang keempat adalah tes motivasi dan kepribadian. Jadi ada semangat kerja, ada motivasi kerja, itu diukur dalam psikotes. Yang berikut adalah tes kejujuran dan tes penggunaan obat. Nah, tes kejujuran ini ada yang menggunakan alat tes, ada yang menggunakan metode tes aja. Kalau alat tes bisa menggunakan lie detecting atau lie detector, ya. Kalau menggunakan metode tes aja, yaitu adalah teknik interview kita itu sudah mengacu pada proses melihat bagaimana orang itu jujur atau enggak. Kalau tes penggunaan obat bisa tes urin, tes narkoba, ya. Kemudian tes proyeksi itu biasanya teman-teman diminta melakukan sesuatu yang belum langsung disadari sebagai bagian dari pekerjaannya, tetapi bisa menggambarkan pekerjaan yang lain. Contoh ya, cara berjalan. Kita memperhatikan cara berjalannya, ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya lambat, ada yang
orangnya tenang, ada yang mungkin apa banyak banyak aksi gitu. Atau tes proyeksi yang biasa dilakukan lewat psikotes itu dengan menggambar, ya. Menggambar disebut juga dengan tes grafis, ya. Menggambar orang, menggambar pohon orang dan rumah, kemudian melengkapi gambar atau menginterpretasi foto, menginterpretasi gambar, itu contoh-contoh tes proyeksi. Orang yang dites itu tidak menyangka bagian tesnya. Misalnya tes menggambar, dia melihat seakan-akan yang diuji adalah kemampuan menggambarnya, padahal yang diukur bukan kemampuan menggambarnya, jadi bukan estetikanya, tapi yang diukur adalah goresan-goresan pensilnya. Kemudian yang ketujuh adalah tes kemampuan kepemimpinan. Ya, ada leadership test, ya. Kemudian yang kedelapan adalah pusat assessment center atau metode assessment center. Assessment center itu biasanya dipakai untuk menguji kompetensi manajerial. Ya, jadi ada yang menggunakan InBasket, ada yang menggunakan FGD, ada yang LGD, itu assessment center yang ke-8. Ini contoh-contoh metode tes seleksi ya. Jadi kalau teman-teman pengen mempertajam lagi, nanti bisa kita diskusikan atau bisa kita contohkan. Termasuk nanti ada simulasi ya di tugas yang berikutnya. Oke, menurut Simon Sinek, great companies don't hire skilled people and motivate them. They hire already motivated people and inspire them. Ini menurut Simon Sinek ya. Jadi perusahaan yang hebat, perusahaan yang keren itu jangan meng-hire orang-orang yang terampil dan memotivasi mereka, tapi mereka meng-hire orang-orang yang sudah termotivasi baru menginspirasi mereka. Ya, jadi sebetulnya yang paling banyak di-hire oleh perusahaan adalah orang-orang yang memang sudah punya attitude yang baik. Ya, karena skill dan kompetensi itu lebih cenderung mudah diajarkan. Diajarkan, dikasih tahu, dilatih. Tapi kalau sudah attitude-nya buruk, maka lebih sulit untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan itu. Oke. Baik, teman-teman. Untuk seleksi, saya kira sudah habis materinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Bapak izin bertanya. Ini berarti yang hadir kelas. Oh, silakan. Dengan siapa ini? Meishi, Pak. Kelas 4B. Oke, silakan Saya Mbak mau Messi. Yang saya ditanyakan mau apa? bertanya, Pak. Pertimbangan khusus yang dilakukan ketika memilih antara pelamar yang memiliki pengalaman kerja yang luas dan yang memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi namun sedikit pengalaman, Pak. Kan kalau semisal kita kayak ada lowongan nih, Pak, di perusahaan. Tapi tuh enggak kayak enggak harus sarjana gitu loh, Pak. Lah, tapi tuh gimana ya, Pak? Gini loh, Pak. Saya sedikit grogi yuk, Pak. Kayak pertimbangan khususnya gitu loh, Pak. Kayak misalnya tuh kalau ke saya kan newbie ya, Pak, nggak pernah bekerja. Saya lulusan baru nih, Pak, mau melamar ke perusahaan. Sedangkan ada yang enggak pengalamannya lebih luas gitu loh, Pak, tapi dia tidak lulusan sarjana gitu loh, Pak. Pertimbangan lebih khususnya luas. itu apa, Pak? Tahu masuk pertanyaan saya nggak sih, Pak? Ya, jadi yang pertama adalah ini coba saya cerna ya. Coba saya cerna ya. Kamu nanya sambil grogi, saya nangkepnya juga meraba-raba ini. Coba. Jadi begini, Mbak Messi ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu membuka lowongan, dia membuat ukuran
kalau pendidikan itu pendidikan minimal. Sepanjang pendidikan minimalnya terpenuhi, maka dia masukkan dalam proses seleksi. Tapi kalau pendidikan minimalnya nggak terpenuhi, maka dia geser. Kemudian terkait dengan pengalaman. Pengalaman juga perusahaan sudah mencantumkan kualifikasi pengalaman. Ada yang mencantumkan pengalaman minimal 1 tahun, ada yang 2 tahun, atau bebas, fresh graduate pun nggak ada masalah. Nah, perusahaan ketika mengambil kandidat itu, merekrut kandidat yang mana yang lebih tepat, apakah orang yang memiliki pendidikan tinggi, minim pengalaman, ataukah orang-orang yang memiliki pengalaman yang banyak, tapi pendidikan yang minim. Nah, biasanya perusahaan sepanjang kualifikasi pendidikan minimalnya sudah terpenuhi, misalnya D3, misalnya kamu sarjana, dia D3, tapi dia lebih berpengalaman, kamu fresh graduate. Maka biasanya perusahaan lebih mempertimbangkan pengalaman orang-orang yang siap kerja, karena pendidikan minimalnya sudah terpenuhi. Tapi, kalau pendidikan minimalnya belum terpenuhi, maka perusahaan mempertimbangkan pendidikan, karena biasanya perusahaan juga ada yang punya proyeksi, orang yang dia rekrut, itu orang yang disiapkan untuk jadi manajer. Sedangkan orang-orang yang berpendidikan minimal itu peluang untuk dinaikkan ke level manajer itu relatif lebih lama dibandingkan orang-orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Jadi seperti itu, Mbak. Tinggal posisi lowongannya itu apakah posisinya staff, pra-staff, supervisor, manager, atau manajemen trainee. Ya, kalau manajemen trainee biasanya lebih diutamakan pendidikan yang lebih tinggi, karena pengalaman itu akan disiapkan oleh perusahaan. Orang yang direkrut akan disiapkan sebuah program untuk mendapatkan pengalaman sebagai seorang manajer. Begitu dia lolos, nanti dia diangkat sebagai calon manajer. Biasanya diambil dari orang-orang yang pendidikan lebih tinggi. Tapi kalau posisinya itu staff atau pra-staff atau operator, maka perusahaan biasanya mengambil pendidikan-pendidikan yang tidak tinggi tapi berpengalaman. Begitu, Oh, Mbak Messi. baik Pak. Berarti kalau semisal ya Pak, saya lulus nih Kira-kira Pak. menjawab pertanyaanmu nggak? Yuk menjawab Pak, menjawab, sangat menjawab Pak. Oke, terus. Berarti kalau semisalnya saya lulus nih Pak, kan saya belum punya pengalaman. Berarti saya mencari lowongan pekerjaan yang di situ kayak newbie gitu Pak, yang tanpa pengalaman bekerja gitu. Biar saya kalau bekerja di situ berarti saya punya pengalaman kan Pak. Saya punya pengalaman terus saya mau pindah ke perusahaan lain berarti saya udah punya pengalaman di situ gitu Pak. Betul, betul. Tapi sebetulnya begini, baru-barunya, senyubi-nyubinya seseorang, itu aslinya tetap bisa digali pengalamannya. Karena pengalamannya itu kan belum tentu langsung berhubungan dengan pekerjaan yang sedang dilamar, tetapi pengalaman-pengalaman organisasi. Misalnya kamu selama di perkuliahan, kamu aktif di organisasi. Itu kadang-kadang dijadikan patokan oleh perusahaan untuk mendapatkan kualifikasi kandidat itu punya pengalaman. Jadi misalnya kamu ditanya, kamu dulu waktu di kampus aktif di mana? Misalnya aktif di BEM atau di HM, ya. Kemudian selama di HM, kamu pernah terlibat dalam kegiatan apa? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbasis BEI tadi, Behavioral Event Interview. Jadi menggali pengalaman sebelumnya, meskipun yang kamu lakukan di organisasi mahasiswa itu bukan pure pekerjaan yang profesional, tetapi itu bisa dijadikan patokan perusahaan untuk menggali pengalamanmu. Jadi senyubi-nyubinya kamu fresh graduate, ya, itu sebetulnya perusahaan tetap akan menggali pengalamanmu di kegiatan di event-event sebelumnya. Begitu, Mbak. Jadi sebutan pengalaman itu belum tentu hanya sekedar pengalaman urusan bekerja di perusahaan lain, tetapi pengalaman melakukan proyek-proyek tertentu itu bagian dari pengalaman. Kalau kamu sepanjang perkuliahan itu aktif di HM, di BEM, atau di kegiatan-kegiatan ekstra kampus, misalnya nyambi ya, sambil kuliah, nyambi, kerja di mana, itu jadi pengalaman yang bisa digali oleh perusahaan. Sehingga
meskipun kamu fresh graduate, kamu punya nilai tambah. Gitu Mbak Messi. Oke Pak Faris, terima kasih ya Halo? Pak. Iya Pak. Oke, sama-sama. Jelas ya? Oke, silakan yang lain. Tes, masuk, tes. Ya, masuk. Ya, silakan. Mas siapa ini? Mas David. Ya, baik Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Silakan Mas. David Stefano Pak. Mm-mm. Masuk. Oh ya, Pak, saya mau bertanya nih Pak. Masuk. Ya, ini saya mau Silakan. bertanya. Ini apa yang saya lihat info loker di sosial media itu kalau mau masuk di HRD itu kan ada Pak keterangannya minimal pengalaman selama 2 tahun ataupun 3 tahun gitu ya Pak ya. Nah, Iya. kita sebagai fresh graduate apakah itu bisa eh, masuk Pak dengan yang Bapak jelaskan tadi harus mempunyai pengalaman dan kita juga kalau semisal mengikuti organisasi apakah cukup untuk melamar di bidang tersebut. Terima kasih. Ya. Jadi gini Mas. Kenapa HR itu ketika buka lowongan, aku belum ngecek satu persatu ya tugas kalian. Kalian kemarin di pertemuan satu kan aku kasih tugas ya. Aku kasih tugas untuk bikin contoh lowongan pekerjaan ya. Halo? Iya Pak, iya. Halo Mas. Ya. Masuk Pak. Ya. Kamu udah ngerjain belum? Hmm? Sampun Pak, udah. Halo Mas. Ya, Sampun, halo, oke. tes. Kamu Iya. bisa open cam nggak Mas? Biar kita bisa interaktif. Ha, tes nggak apa. Kamu bisa open cam nggak? Open kamera. Biar kita bisa interaktif itu. Masuk. Ya, ya. Oke. Jadi gini Mas. HR membuat kualifikasi itu adalah untuk memfilter ya. Memfilter jumlah lamaran yang masuk. Kenapa perusahaan itu mencantumkan minimal pengalaman 2 tahun atau 3 tahun? Itu untuk memfilter lamaran yang masuk. Karena kalau nggak difilter, itu satu lowongan itu bisa ribuan kandidat yang masuk, Mas. Apalagi menggunakan platform sosmed atau platform job apa namanya job offering yang selama ini sudah ada ya. Nah, kalau misalnya nggak dicantumkan misalnya minimal pendidikan S1 atau minimal pendidikan D3, maka semua anak lulusan SD, SMP, itu SMA itu bisa masukin lamaran semua. Makanya dicantumkan. Jadi ketika kita membaca sebuah lowongan ada minimal pengalaman 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, saran saya kalau memang kamu motifnya itu niat masuk situ, masukin aja karena sebetulnya HR itu mencantumkan apa kualifikasi itu sekedar memfilter. Kenyataannya, meskipun dibuat kualifikasi, itu semuanya masuk ya. Misalnya kami buka lowongan ya, buka lowongan operator minimal pendidikan misalnya D3. Itu yang namanya SMK, SMA, bahkan SMP itu semuanya masukin lamaran ya. Masukin lamaran dan akhirnya banyak sekali berkas-berkas yang tanda kutip ya kita kategorikan berkas sampah ya karena itu data-data yang nggak kita butuhkan karena yang kita butuhkan minimal D3 yang masuk banyak tapi tidak sedikit kandidat-kandidat yang tadi ya tanda kutip sampah itu ternyata bisa kita olah lagi misalnya ternyata kita tetap butuh OB, kita butuh cleaning service, kita butuh apa namanya security yang itu kadang-kadang tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi dan ternyata ada kandidat-kandidat yang tadinya masukin lowongan di apa di
iklan yang kita buka yang lain itu memenuhi kualifikasi untuk posisi yang yang lainnya tadi, termasuk tadinya kita buka operator, ternyata ada kualifikasi-kualifikasi yang kita butuhkan untuk masuk kandidat di tadi OB, cleaning service, security, sehingga tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Sedangkan pendidikan yang tinggi mungkin kita siapkan untuk di staff, di manajemen, atau di supervisor, dan seterusnya. Begitu, Mas. Jadi kalau saranku, kalau kamu memang posisinya sebagai kandidat, ketika membaca iklan lowongan minimal pengalaman sekian, kalau kamu memang betul-betul berminat, dimasukin aja. Karena itu, bagian dari kesungguhanmu. Kadang-kadang nanti HR ketika benar-benar kamu dipanggil untuk diwawancara, kemudian ditanya, saudara tahu kan, ini lowongan ditujukan untuk yang berpengalaman, padahal saudara belum berpengalaman. Nah, nanti dia akan nanya, apa yang membuat saudara tetap memasukkan lamaran itu? Nah, itu Anda bisa menjawab dengan meyakinkan bahwa Anda betul-betul berminat di situ. Begitu, Mas David. Baik, Pak. Oke. Oke. Tapi ini kita sedang belajar bukan sebagai kandidat ya. Kita sedang belajar kita sebagai HR loh. Artinya kalian suatu saat ketika bekerja sebagai HR, kemudian buka lowongan, melakukan proses rekrutmen dan seleksi, apa yang harus kita lakukan gitu. Gitu ya, Mas. Silakan, Mas. Ya. Kalau ada yang mau Halo, ditanyakan Mas. lagi. Ya. Iya, Pak. Kesimpulannya Halo. kan ibaratnya, ya. Kesimpulannya kan ibaratnya kita harus tetap melamar, gitu, Pak. Gitu. Ya. Itu kalau posisimu sebagai calon ya, sebagai kandidat ya. Oke. Lah, kalau semisal nih, Pak, amit-amit seperti yang Bapak bilang, seperti berkas yang sampah tadi, ya. Lah, itu apa namanya? Apakah peluang untuk masuk ke HRD berapa persen? Kira-kira, Pak, buat fresh graduate? Untuk yang mana? Ini loh, Pak, misalkan tadi kan Yang mana, misal Mas? lamaran kita dari perusahaan kan difilter dulu, Pak. Difilter dulu, terus nanti dipilihin, Pak. Lah, sisa-sisanya kan yang Bapak bilang tadi menjadi berkas sampah gitu ya, Pak. Lah, kalau semisal kita tidak dipilih, Iya, betul. apakah nanti enggak. Untuk presentasinya, Pak, presentasi untuk fresh graduate itu berapa persen sih, Pak, kira-kira untuk dipanggil untuk interview? Oh, sebetulnya nggak ada itu ya, bukan wilayah fresh graduate atau bukan ya. Tergantung lowongan yang dibuka. Kalau lowongan yang dibuka itu untuk level-level prastaff, ya, prastaff atau sebutannya operator atau sebutan yang lain ya, kan nama di perusahaan itu beda-beda ya. Ada yang representatif, ada yang officer, ada yang sebutannya staff. Itu relatif fresh graduate itu masih sangat berpeluang. Tapi kalau lowongannya itu sebagai supervisor, sebagai manager, sebagai superintendent atau sebagai GM, nah itu relatif yang dibutuhkan mayoritas adalah yang berpengalaman. Jadi sepanjang lowongan yang kamu masukin itu adalah posisi-posisi yang di level 1 ya, staff, operator, officer atau representatif, maka fresh graduate itu masih sangat berpeluang ya. Ya meskipun saingannya besar sekali karena begitu dibuka itu hari ini buka lowongan di LinkedIn, kalian punya akun LinkedIn ya. LinkedIn atau di platform-platform job offering yang lain itu sekalinya dibuka itu bisa ratusan orang itu langsung join, padahal kuota yang disediakan hanya
paling 2 atau 3, tapi yang daftar bisa ratusan. Nah, perusahaan kan tentunya mencari kandidat yang betul-betul qualified, ya, qualified. Meskipun semuanya fresh graduate itu. Jadi kalau bicara fresh graduate itu rekrut atau tidak, ya tetap berpotensi, berpeluang. Cuman sainganmu juga banyak, ya, sainganmu banyak sekali. Begitu, Mas. Baik, Pak. Mungkin ini saja, Pak. Saya minta saran saja, gitu, Pak. Minta saran langkah-langkah atau Oke. job desk kerja yang kita harus lakukan biar menjadi HRD itu job desk kerja peningkatannya kita harus kerja di bagian apa aja, Pak. Seperti itu sih, Pak. Misal kita menjadi staff atau apa Eh, gitu biar menjadi HRD gitu. Maksudmu kamu sedang menyiapkan dirimu sebagai staf HR atau gimana? Enggak, Pak. Maksudnya step by step-nya gitu loh, Pak. Kalau semisal fresh graduate langsung ke HRD kan ibaratnya peluangnya kecil gitu, Pak. Peluangnya kecil biar kita Enggak juga. mempunyai Nggih. HR, maksudnya masuk ke HRD itu eh, mengambil posisi sebagai staf HRD atau berkasnya diterima di bagian HRD? Enggak, Pak. Itu kayak itu, Pak. Baru lulus. Kita kayak baru lulus, terus langsung kita jadi HRD gitu loh, Pak. Kan nggak mungkin toh, Pak. Iya toh? Oh, mungkin. Loh, HR itu sama dengan yang lain loh. Jadi makanya tadi aku sebutkan gini ya, HR itu klaster pekerjaan HR itu ada 9 ya, ada 9. Ada manajemen strategi. Sebentar, ini saya mau konfirmasi dulu ke Mas David ya. Apa betul pertanyaanmu itu seperti yang disampaikan Messi? Kurang lebih betul, Pak. Kan ibaratnya ya Oke, berarti kita bekerja di bagian HR gitu kan? nggih, Pak. Maksudnya ini, Pak, apa Maksudnya namanya? kita sebagai fresh graduate, kita fresh graduate tapi mau masuk bekerja di bagian HR. Nggih. Ya, itu masih punya peluang ya, karena HR itu divisinya ada banyak. Ada bagian rekrutmen, ada bagian seleksi, ada bagian payroll atau penggajian, ada bagian IR atau industrial relation atau bagian legal, ada bagian staf administrasi kepegawaian, ada bagian manajemen kinerja, ada bagian pelatihan, ada bagian OD, pengembangan organisasi. Jadi ada banyak bagian ya. Nah, kalau fresh graduate kemudian melamar sebagai staff, itu masih sangat mungkin, apalagi misalnya masuk di staff-staff yang katakanlah gini, di staff pelatihan. Di staff pelatihan fresh graduate tidak langsung bekerja sebagai trainernya, tapi sebagai pengelola pelatihan. Misalnya admin pelatihan. Ada staf khusus yang kegiatannya itu hanya mendata calon peserta pelatihan sampai mengundang peserta pelatihan. Itu bisa dilakukan oleh fresh graduate. Kemudian staf rekrutmen. Staf rekrutmen itu kerjaannya nempel-nempel iklan lowongan ya. Kalau dulu, kalau sekarang ya mungkin publish ya, posting di sosmed atau eh, posting di platform ya. Kemudian dari semua yang kandidat yang masuk, kerjaannya adalah memfilter daftar berkas lamaran yang masuk itu, mana yang mendekati kualifikasi dan mana yang jauh dari kualifikasi. Yang mendekati kualifikasi nanti diserahkan kepada tim seleksi. Nah, itu kerjaan fresh graduate bisa. Jadi, fresh graduate untuk masuk di departemen HR itu sangat mungkin, teman-teman, asal kita mau dan belajar menjadi staf SDM ya. Karena kompetensi SDM itu bisa
dipelajari dan bisa dilatih. Bahkan ada sertifikasinya ya. Syukur-syukur kalau teman-teman nanti sebelum lulus ngambil sertifikasi staf SDM. Nanti menjadi nilai tambah sebagai staf SDM. Gitu Mas David dan Mbak Messi. Kalau serius mau berkarir Pak. di SDM, Anda bisa mulai dari sekarang itu katakanlah misalnya magang ya, mencari tempat magang yang ngelola SDM, kemudian mengambil sertifikasi SDM. Nanti setelah lulus mencari iklan-iklan lowongan yang berhubungan dengan posisi-posisi di SDM, di HR itu, di HR. Nanti fresh graduate itu posisinya biasanya di bagian-bagian tadi, di bagian staff ya. Dan staff itu tidak harus berpengalaman karena untuk kayak payroll itu kerjaannya hanya ngitung gaji ya. Ya ngitung gaji itu ada rumusnya sehingga bisa dilakukan oleh siapapun. Itu Mas. Nggih, nggih. Saya senang malam ini interaktif. Terima kasih nggih Pak Faris. Silakan kalau ada atas- pertanyaan lain. Ya, sama-sama, Mas David. Nanti kalau kamu memang serius, kamu bisa tak mentoring, tak dampingin sampai jadi HR. Ya, Iya Pak, terima kasih banyak. ya. Oke, teman-teman, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Kalau tidak ada. Kalau masih ada, silahkan. Pak Faris izin bertanya. Oke, silakan. Siapa ini? Saya Vita, Pak, dari Vita, ya? kelas dari kelas 4G. Ya. Saya 4? 4G, Pak. G. 4B apa G? G. Oke. Silakan. Pak. Ya, G. Gajah ya. Izin bertanya, Pak. Kan waktu seleksi karyawan itu kan biasanya ada wawancara. Lah, itu tuh kadang tuh ada pertanyaan, Ya. tapi tuh menurut kita sebagai pelamar itu kadang tidak nyambung, Pak, dengan pekerjaan. Kayak semisal itu bertanya tentang keluarga, Contoh. bertanya tentang Oke. saudara ada berapa, adiknya ada berapa. Jadi tuh nggak ada hubungannya dengan kerjaan, ya job desk-nya gitu loh, Pak. Nah itu tuh sebenarnya Siapa bilang? nggak Siapa kalau bilang buat nggak ada hubungannya sama job desk? ya, menurut orang awam gitu pertanyaan itu tuh cuman pertanyaan tentang keluarga gitu loh, Pak. Nah, pertanyaan saya itu pertanyaan kayak gitu tuh sebenarnya tuh maksudnya apa gitu loh, Pak. Oke. Ya. Jadi yang pertama, menggali tentang keluarga itu adalah untuk memprofiling kandidat. Ibaratnya begini. Profiling itu kan macam-macam ya caranya ya. Tadi saya jelaskan ada beberapa tes. Nah, keluarga itu bisa sebagai telusur tentang motivasi kerja ya. Jadi kalau misalnya tadi kamu bilang kayaknya nggak ada hubungannya sama pekerjaan yang dibuka lowongannya, ya itu kan menurut kandidat. Tapi kalau menurut HR itu ada hubungannya dengan motivasi kerja, ada hubungannya dengan profiling kandidat. Jadi profiling ini diperlukan misalnya nih tentang kesukuan, kemudian kesiapan untuk kadang-kadang bahkan ditanya begini Mbak, kamu ada rencana menikah nggak dalam waktu dekat? Kamu pernah nggak misalnya mendengar pertanyaan seperti ini? Iya, Pak. Ya, itu kira-kira kenapa pertanyaan itu muncul? Itu bukan karena ngisengin kandidat loh. Itu memang betul-betul kebutuhan HR. Tahu nggak? Kira-kira kenapa pertanyaan itu muncul? Menurut saya mungkin bisa nyambung ke lama tidaknya dalam bekerja, Pak.
Betul, ya. Jadi perusahaan memprediksi kira-kira kandidat yang mau diterima ini bertahan lama apa enggak. Kalaupun misalnya ada rencana menikah dalam waktu dekat, kira-kira calonnya itu orang dalam kota atau di luar kota, atau punya pekerjaan lain yang beririsan, sehingga itu untuk profiling. Karena kalau sampai misalnya ada kandidat yang punya kualifikasi ya, punya kualifikasi bagus, tapi ternyata 6 bulan ke depan mau menikah, yang calon suaminya itu adalah misalnya pegawai di daerah lain, kemudian kita ditanya, ada peluang ikut suami apa enggak? Oh iya, nanti saya ikut suami ya. Berarti apa namanya, perusahaan pasti ngitung gitu, waduh, nanti kalau kita terima hanya bertahan 6 bulan atau paling lama 5 bulan. Setelah bulan ke-6 bisa jadi dia nggak lanjut atau nggak melanjutkan kontrak. Lah itu menjadi pertimbangan, karena rekrutmen dan seleksi bagi perusahaan itu juga ada biayanya. Jangan sampai mereka mengeluarkan biaya itu untuk mendapatkan kandidat-kandidat yang tidak bertahan lama. Begitu sih, Mbak. Jadi sebetulnya pertanyaan tentang keluarga itu biasanya berhubungan dengan motivasi kerja. Kadang-kadang ditanya, menurutmu apa yang paling penting dalam keluarga? Ada yang apa yang paling penting dalam bekerja? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin seakan-akan tidak nyambung ya buat kandidat, tapi buat HR itu pertanyaan itu penting untuk mengumpulkan data tentang background keluarga, karena tidak sedikit ada yang mungkin dari keluarga, mohon maaf nih ya, misalnya residivis, jadi keluarganya itu background-nya narapidana, ada yang background-nya mungkin background militer, yang buat perusahaan tertentu mungkin itu akan dipertimbangkan, ya, akan dipertimbangkan, begitu Mbak. Kira-kira menjawab nggak ya? Ya, menjawab Pak Faris. Terima kasih, Pak. Oke, oke, sama-sama. Oke, silakan kalau ada yang lain. Saya Pak bertanya. Oke, silakan. Mas siapa ini? Mas Perkenalkan Bagas nama saya ya. Bagas Kurniawan, Pak. Silakan Mas Bagas. Baik, pertanyaan Ya, saya, silakan Mas. jika HRD dihadapkan dengan ada 2 pilihan nih Pak. Yang satu kita ada calon yang kita kenal. Nah, sedangkan di satu sisi lain ada juga calon yang memenuhi kriteria kita di perusahaan. Nah, menurut Bapak, kebanyakan HRD itu milih yang mana, Pak? Seperti itu. Di era yang sekarang ya, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi yang pertama berhubungan dengan referensi ya. Jadi referensi itu salah satu metode dalam rekrutmen dan seleksi. Referensi itu adalah rujukan dari orang yang kita kenal terkait kandidat. Nah, rujukan dari orang yang kita kenal terkait kandidat, terutama orang yang kita kenal yang dimaksud adalah internal perusahaan, itu biasanya memiliki poin lebih tinggi, ya, memiliki poin lebih tinggi daripada orang-orang yang belum dikenal, karena terutama yang merujuk adalah orang-orang yang punya integritas ya. Artinya gini, yang mereferensi itu orang yang punya integritas di perusahaan, sehingga yang direferensi itu punya poin lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak punya referensi. Tapi kalau yang mereferensi itu orang yang tidak punya integritas di perusahaan, maka justru poinnya menurunkan. Misalnya nih, orang yang mereferensi itu di perusahaan dikenal orang-orang yang tidak perform lah ya, tidak perform, suka ngerecokin atau bikin gaduh gitu. Kemudian tiba-tiba mengajukan referensi atau disebut oleh kandidat. Nah, justru kandidat itu akan turun poinnya karena yang mereferensi adalah orang-orang yang memiliki integritas yang rendah di perusahaan. Jadi, kalau misalnya tadi pertanyaan Mas Bagas itu siapa yang lebih dipilih, maka sebetulnya selama kualifikasinya sama, artinya sama-sama qualified, maka biasanya perusahaan akan mendahulukan yang dikenal. Tapi kalau kualifikasinya itu jauh berbeda,
yang dikenal itu tidak qualified, sedangkan yang tidak dikenal itu qualified, maka pertimbangan yang bisa dilakukan adalah kualifikasi. Ini kalau subjektif ya, terutama kalau perusahaan-perusahaan yang sudah matang. Perusahaan yang sudah matang itu minimal berumur 10 tahun, atau punyanya BUMN, nah atau milik multinasional, itu cenderung cenderung objektif dalam menilai kandidat. Maka kualifikasi itu lebih utama daripada referensi. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan keluarga atau perusahaan-perusahaan swasta yang dibangun oleh satu keluarga tertentu, maka referensi itu biasanya jadi pertimbangan utama. Kadang-kadang HR itu diveto, Mas. Diveto oleh GM atau oleh direksi. Jadi HR itu melakukan proses rekrutmen hanya sebagai apa istilahnya itu, formalitas. Ya, karena yang diterima itu sudah ada. Nama yang diterima sudah ada karena titipan dari atasannya, baik itu GM-nya atau direksinya. Nah, itu yang terjadi di industri-industri atau organisasi-organisasi swasta yang dikelola secara kekeluargaan yang kuat gitu. Tapi kalau dikelola secara profesional yang kuat, biasanya di multinasional, di BUMN, atau di ya di perusahaan-perusahaan yang sudah matang, itu karena yang tim penyeleksi itu cukup banyak, jadi tergantung yang kenal siapa tadi. Kalau yang kenal itu orang-orang yang punya integritas, biasanya didengar. Tapi kalau yang kenal itu orang yang tidak punya integritas di perusahaan, justru mengurangi poin si kandidat. Begitu, Mas Bagas. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Halo, Mas. Kira-kira menjawab nggak ini pertanyaan, jawaban saya? Menjawab, Pak. Tapi ya saya sebagai yang nggak kenal HR. Yang jelas kita semangat. Gimana kan? Maksudnya Nggak kalau kenal HRD, kenapa? Orang yang introvert di perkuliahan kan jadinya peluangnya sedikit, Pak. Seperti itu. Iya, makanya di akhir kuliah saya kasih tugas tuh untuk interview ke praktisi HR ya, biar kalian punya koneksi orang HR. Ya, jadi di rangkaian classroom yang sudah saya buat itu kan ada penugasan untuk interview bersama praktisi HR. Nanti kalian di akhir sesi kalian akan saya tugaskan untuk melakukan interview atau wawancara pada praktisi HR selain saya, ya. Jadi nggak boleh menghubungi saya untuk diinterview ya. Kalau kelas-kelas sebelumnya ada yang terus menghubungi saya, Pak, boleh nggak saya interview ke kantornya Pak Faris itu? Oh, jangan gitu. Karena nanti kalau gitu kalian nggak punya koneksi tambahan. Saya berharap kalian mau introvert, mau ekstrovert, mau apapun kepribadian kalian tetap punya koneksi dengan HR-HR, terutama HR-HR yang kalian mau masuk ke perusahaan itu, ya, baik di pertambangan, baik di manufaktur, mau di jasa atau yang lainnya, itu apa namanya, kalian bangun koneksi, ya, karena memang semuanya butuh proses, Mas. Begitu, Mas, tetap semangat ya, jangan cuman bilang, oh saya introvert, saya nggak punya kenalan. Nah, justru itu kalau nggak punya kenalan ya biar punya koneksi. Iya, Pak. Oke. Wah, seru nih, kita sampai lewat nih jamnya. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Dengan siapa ini? Perkenalkan sebelumnya, saya Eva Maulidatul Hikmah dari kelas 4B Psikologi, izin bertanya. Sekarang kan banyak HR kan tidak harus dari jurusan tertentu seperti psikologi atau MSDM, kayak bisa bebas. Nah, sekarang maksudnya kan sekarang kan banyak kayak gitu toh, Pak. Nah, tapi itu kan masih ada proses-proses seleksi dalam menyeleksi HR tersebut.
Nah, tapi biasanya kan kayak gitu kan bisa ada celah, Iya. terus bisa memunculkan HRD yang red flag. Nah, HRD yang red flag ini kan dapat membuat seperti lingkungan kerja toksik atau bias dalam pemilihan. Nah, itu bagaimana perusahaan dalam menanggapi tersebut, Pak? Ya, jadi apa namanya? Kalau fenomena praktisi HR yang bukan background psikologi, bukan background SDM, bukan background teknik industri, bukan background hukum. Jadi memang secara disiplin ilmu yang paling dekat dengan dunia HR atau dunia SDM itu ada 4 jurusan tadi ya. Jurusan psikologi, jurusan manajemen SDM, jurusan hukum, hukum ketenagakerjaan ya, sama jurusan teknik industri, terutama untuk industri-industri manufaktur. Nah, tapi kenyataannya memang dari dulu sampai hari ini, praktisi SDM nggak murni dari background pendidikan itu, karena memang semua skill atau keterampilan itu bisa dipelajari, bisa dilatih. Ya. Nah, justru ini menjadi tantangan buat kita semua, terutama teman-teman yang hari ini ngambil jurusan manajemen SDM, maka skill-skill yang dibutuhkan di dunia SDM harus diasah dari sekarang. Nah, kalau tadi Mbak Eva bilang HR yang menimbulkan apa red flag ya, bahasamu red flag sama toxic apa tadi? Iya, Pak, red flag kayak nanti itu bisa berakibat sama karyawan-karyawan di kantor tersebut seperti kayak nggak nyaman gitu. Kan salah satu tugas HR kan mensejahterakan karyawannya toh. Ya, betul betul ya. Jadi sebetulnya posisi HR itu ada banyak Mbak, ada luas ya. Sebagian yang dimaksud yang posisi HR itu kadang-kadang berperan sebagai good cop sama bad cop. Kalau bahasa di film-film ya, ada yang berperan sebagai HR yang galak, ada yang sebagai HR yang baik-baik ya. Jadi artinya penyeimbang HR itu, posisinya penyeimbang. HR itu posisi seringkali kalau dulu HR memang secara fungsi itu seperti administratif aja, yaitu posisi personalia, hanya ngitung absensi, ngitung lembur, ngitung gaji gitu. Nah, semakin ke sini tahun 2000-an ke sini itu namanya HRD, Human Resource Development. Karena tadi targetnya adalah memberdayakan sumber daya yang ada. Semakin ke sini lagi, HR itu posisinya sebagai human capital, yaitu SDM diposisikan sebagai aset, sehingga di ya disejahterakan, tapi juga kesejahteraannya itu berimbal balik ke apa namanya pengembangan perusahaan. Nah, semakin ke sini lagi HR itu sebagai business partner. Jadi sekarang lebih banyak muncul posisi-posisi HR itu adalah sebagai BP atau business partner. Nah, karena business partner, maka posisi HR itu penyeimbang antara kepentingan pengusaha dengan kepentingan karyawan. Begitu, Mbak. Jadi kalau misalnya munculnya tadi ya red flag atau toxic ekosistem yang mungkin HR punya peran, tapi eh, itu sebetulnya kalau tanda kutip ya, itu oknum, gitu, oknum. Karena aslinya perusahaan tidak menginginkan kejadian-kejadian atau tidak menginginkan lingkungan yang toksik, tapi orang-orang tertentu lah yang mungkin membawa itu. Tapi problemnya adalah orang-orang yang membawa itu kadang-kadang memang posisinya posisi penting atau senior ya, sehingga membuat lingkungan-lingkungan itu menjadi ketidaknyamanan itu menjadi meluas. Nah, maka fungsi HR justru dari teman-teman ini belajar HR yang benar, biar ketika masuk ke situasi yang nggak benar, yang toksik tadi, kalian bisa benerin gitu. Kalaupun misalnya nggak bisa benerin, kalian bisa mencegah eh, situasi toksik itu masuk ke diri kita. Artinya sekecil-kecilnya kita nggak bisa merubah situasi yang di luar kita, minimal yang di luar kita tidak mengganggu atau tidak mempengaruhi kita. Itu sih Mbak. Ya, itu butuh latihan sih. Latihan. Buat teman-teman yang tadi yang sama seperti yang saya sampaikan ke Mas David ya. Kalau kalian memang serius pengen kompeten di HR, saya siap dampingi teman-teman untuk
saya temenin, saya mentoring ya, saya mentoring untuk mempertajam lagi di beberapa kompetensi yang dibutuhkan sebagai orang HR, baik itu di level staff, supervisor, manager, atau GM. Begitu Mbak Eva. Baik, Pak. Terima kasih. Halo? Oke. Kira-kira saya menjawab enggak dari pertanyaanmu? Sudah, Pak. Menjawab. Terima kasih. Sudah ya? Oke. Oke. Sama-sama, Mbak. Oke, masih ada yang lain? Seru ya diskusi kita ya. Senang saya kalau setiap pertemuan kayak gini. Baik, berikutnya teman-teman akan saya informasikan tentang tugas ya. Tugasnya adalah teman-teman menyelesaikan simulasi tes talent mapping ya. Simulasi tes talent mapping itu ada di platform yang sudah saya bagikan di Classroom. Kalian tinggal login ke temubakat.com, kemudian kalian ngisi, nanti hasil talent mappingnya di-download. Setelah di-download, kemudian di-upload lagi. Ya, di-upload lagi ke Classroom untuk mungkin minggu depan akan saya review ya. Akan saya review kira-kira dengan hasil talent mapping seperti itu, kekuatan kalian secara pribadi itu ada di bagian mana, kelemahannya di bagian mana. Kalau punya kekuatan itu, apa yang bisa dikembangkan? Karena kita fokus pada kekuatan ya, nggak usah fokus pada kelemahan. Kelemahan itu disiasati aja, ya. Nanti kira-kira karir yang paling tepat untuk kalian di kekuatan-kekuatan kalian itu di bagian mana? Itu yang talent mapping. Kalau yang simulasi DSC, Disk Profile, nanti teman-teman akan dibagikan sama Kak Lita username password untuk bisa menyelesaikan psikotes Disk Profile. Nanti hasil Disk Profile-nya juga akan saya jelasin. Itu yang biasa dipakai di HR untuk rekrutmen, sehingga untuk seleksi. Jadi untuk seleksi maupun potensial review, minimal kalian punya bekal bagaimana cara membaca hasil asesmen itu. Syukur nanti kalau kalian bisa menyelenggarakan asesmennya. Gitu. Begitu teman-teman. Jelas? Jelas, Pak. Halo. Jelas, Bapak. Sudah jelas semuanya? Oke. Jelas, Pak. Baik. Kalau sudah jelas, kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri, kita foto dulu nih teman-teman. Silakan open cam dulu semua. Ya, silakan open cam semuanya. Ya, Mas Afif. Atau ada tambahan dari Bu Linda sebelum kita akhiri? Halo? Oh, Bu Linda sedang tidak di tempat mungkin ya. Oke. Jadi, Pak Oke, saya Faris. screenshot ya, halaman 1. Sebelum kita akhiri, mungkin ada tambahan, Bu Linda? Jadi, sampun Pak Faris Cukup cekap. ramai hari ini. Alhamdulillah ya malam. Iya, malam ini ramai sekali. Sampai jam Oke. 9. Oke. Baik, Jadi, kita... monggo Pak Faris. Iya, menjelang jam 9 ya. Oke, ini kita mau foto dulu. Siap semua ya, 1, 2, 3. Oke, halaman 2. 1, 2, 3. Halaman 3. 1, 2, 3. Halaman 4. 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Insya Allah untuk pertemuan ketiga pekan depan, saya akan siapkan file materinya. Silakan nanti di-download sebelum pertemuan, dipelajari dulu, nanti kita bisa banyak diskusi ya. Seperti hari ini saya senang sekali.
Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, Tur nuwun Pak Faris, izin oke, lifting. sami-sami. Saya akhiri ya.